Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bilidni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Hadratul kiram, para habaib paman kami Al-Habib Hamid Al-Muhdar dan guru kita Sayyid Al-Ustadz Ahmad Ridho bin Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid dan seluruh habaib yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali, para masyayikh, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat, para pecinta majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dikumpulkan untuk kembali mempelajari ilmu yang sumbernya dari Allah dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang keluar langsung dari lisan suci beliau atau dari lisan para pewaris-pewaris beliau yang bisa memberikan kita petunjuk untuk berjalan di jalan yang lurus, yang apabila kita berjalan di jalan tersebut maka akan mengantarkan kita kepada kemuliaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita mendapatkan kabar demi kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sana kita mengetahui bahwa muamalah atau perlakuan Allah kepada kita kelak pada hari kiamat itu tergantung dengan bagaimana kita memperlakukan saudara kita ketika kita di dunia. Oleh karena itu Al-Imam Ali Zainal Abidin beliau berkata, laisa fid dunya shay'un a'wanu minal ihsan ilal ikhwan. Tidak ada di dunia ini sesuatu yang paling bisa menolong kita kelak pada hari kiamat kecuali perbuatan baik kita dengan saudara kita. Oleh karena itu apabila kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbuat baik kepada saudara kita, maka bersegeralah. Karena apabila kita berbuat baik untuk saudara kita, berarti kita dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ditunda. Jangan berkata nanti saja, santai dulu. Karena akan tiba waktunya ketika kita ingin menolong saudara kita, ketika itu kita tidak diberikan kemampuan oleh Allah. Ketika kita diberikan kemampuan, gunakan kesempatan tersebut. Jangan pernah ditunda-tunda. Karena akan datang waktunya ketika kita ingin menolong saudara kita, tetapi kita pada saat itu sudah tidak mempunyai kemampuan untuk menolong saudara kita. Oleh karena itu ya, berwasiat seorang kakak kepada adiknya yaitu Sayyidina Hasan kepada saudaranya Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma wa ardahuma wa alaihimassalam. Beliau berkata kepada adiknya ini, "I'lamu anna hawaijan nas ilaikum min ni'amillahi azza wa jalla alaikum." Ketahuilah bahwa hajat-hajat manusia yang tertuju kepada kalian itu dari nikmatnya Allah kepada kalian semuanya. Ketika kalian bisa menolong mereka, itu adalah nikmat Allah. Gunakan kesempatan tersebut. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tuba liman ja'alahu Allah mafatih lil khair wa maghaliq lisyar. Beruntung manusia ini apabila dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci-kunci pembuka pintu kebaikan. Maksudnya dari orang ini terbuka semua pintu kebaikan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun celaka yang sebenarnya adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mafatih lisyar, kunci-kunci pembuka pintu keburukan yang dahulu tidak ada kejelekan ini, gara-gara orang ini akhirnya ada.
Akhirnya orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci-kunci pempintu kebaikan tersebut, walaupun sudah terputus nafasnya, tetapi kebaikannya akan terus mengalir karena kebaikan itu ada karena jasanya dulu ketika hidup di dunia. Maka merekalah orang-orang yang beruntung yang sebenarnya. Namun sebaliknya, orang-orang yang celaka adalah ketika nafasnya terputus tetapi kejelekannya akan terus mengalir karena kejelekan itu ada karena adanya dia dahulu ketika hidup di dunia. Beliau berkata, ketahuilah bahwa hajat manusia kepada kalian, ketika kalian orang-orang lari kepada saya untuk meminta hajatnya, itu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena sedikit orang yang dimuliakan dengan itu. Ya, fala tamallu ni'am fata'uda niqamah. Jangan pernah bosan ya dengan nikmat tersebut. Jangan pernah mengeluh dengan banyaknya datangnya manusia kepada kalian untuk minta tolong. Kalau sampai kita mengeluh dan tidak kuat dengan itu semuanya, akan berbalik, akan menjadi siksaan kepada kita semuanya. Wa'lamu, ketahuilah, kata beliau, annal ma'ruf yuksibu hamdan wa yukibu ajron. Bahwa kebaikan yang kita lakukan itu akan membuat kita ini menjadi manusia yang mulia di sisi orang yang kita berbuat baik kepadanya, dan akan mendapatkan pahala yang agung kelak pada hari kiamat. Akan terlihat baik kita ini di depan orang yang kita tolong. Falau ra'aitum al-ma'rufa rajulan, seandainya kalian melihat bahwa kebaikan itu digambarkan sebagai seorang laki-laki, kata beliau, la ra'aitumuhu rajulan hasanan jamilan, maka kalian akan melihat wajah orang ini adalah wajah yang paling tampan. Ya, orang bahagia ketika melihatnya semuanya. Ketahuilah, walaupun mungkin wajah kita biasa-biasa saja, ya, tapi akhlak kita bagus, kita banyak berbuat baik, maka akan terlihat indah di mata orang yang melihat kita. Namun sebaliknya, setapan apapun wajah kita, tetapi akhlak kita ketika kita tidak baik dan kita banyak mengganggu orang lain, akan terlihat buruk walaupun dengan setampan apapun wajah yang kita miliki. Maka ketahuilah, kata beliau, seandainya kebaikan itu digambarkan sebagai seorang laki-laki, maka kalian akan melihat ini adalah laki-laki yang paling tampan, yang setiap mata akan bahagia ketika melihatnya. Ya, yafukul alamin, yang akan mengungguli orang-orang semua yang ada di sekitarnya dengan kebaikannya, bukan dengan ketampanan wajahnya. Namun sebaliknya, ya, walau ra'aitumul lu'ma rajulan, seandainya kalian melihat sebuah keburukan itu adalah seorang laki-laki, la ra'aitumuhu rajulan mustamajjan, niscaya kalian akan melihat ya laki-laki tersebut adalah laki-laki yang paling jelek yang ada di sekitar kalian, walaupun wajahnya tampan. Paham ya? Ya. Tanfiru minhul qulub, yang hati tidak senang ketika berkumpul dengannya. Bagaimanapun itu, ketika kita melihat ada orang yang lidahnya tidak terjaga, sukanya mengganggu orang, maka kita ketika melihat wajahnya saja hati sudah tidak senang melihatnya. Ya, wa tughaddu minhul absar, tutup mata, tak aku pengen melihat orang yang seperti ini. Karena bisa merusak hati. Mujarrad melihat saja, kita sudah tidak senang. Ada berapa banyak manusia yang ketika kita melihat saja, kita bisa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah mereka, semangat ibadah kita. Ya. Melihat wajah mereka, ya, kita langsung terkenang dengan akhirat. Tapi berapa banyak manusia yang ketika kita melihat wajahnya saja, keras hati kita. Hilang ingatan kita dengan akhirat, muncul kecintaan kita kepada dunia. Hanya sekedar melihat saja, ya. Hanya sekedar melihat. Ya, oleh karena itu kata beliau, manjada sada. Orang yang dermawan akan jadi pemimpin. Akan dituankan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalian masih terlihat mulia di sisi orang yang melihat kalian selama kalian tidak mempunyai hajat kepada mereka. Saya ulangi lagi,
kalian masih tetap terlihat mulia di mata orang yang melihat kalian selama kalian tidak mempunyai hajat kepada mereka. Apabila kita mempunyai hajat kepada orang yang kita minta tolong, maka hilang kemuliaan itu akan terlihat hina dengan sendirinya kita ini. Ya, itulah manusia, biar tahu kita ini. Ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak senang orang yang bantu kita kalau kebanyakan minta tolong. Tapi beda sama Allah Subhanahu wa taala. Kita justru diminta untuk terus kita ini mengangkat tangan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Wa man bahila dzalla. Orang yang bakhil akan hina dia, tidak disenangi. Makanya bahasa gampangnya ini ya, berteman dengan orang yang dermawan, walaupun bodoh, walaupun agak fasik sedikit, itu jauh lebih baik daripada berteman dengan orang alim ahli ibadah tapi bakhil. Wakhil. Oleh karena itu orang dermawan itu ya dekat dengan surga, jauh dari api neraka, dan dicintai oleh manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Sebaliknya, orang yang bakhil itu dekat dengan neraka, jauh dengan surga, dan tidak disenangi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya bagaimanapun. Paham ya? Semoga mendapatkan manfaat dari perkataan beliau semuanya. Oleh karena itu, kita ini harus mengetahui kadar daripada diri kita sendiri ini. Jangan sampai lupa bahwa kita ini cuma sekedar manusia yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Terkadang ketika kita mau berpikir siapa kita ini, kita akan tahu siapa hakikat diri kita ini. Cuma terkadang dengan berlalunya waktu dan banyaknya lupa kita kepada Allah dan hari akhir, terkadang kita lupa dengan siapa diri kita sendiri. Ya, beliau juga berkata dalam salah satu nasihatnya, ajibtu lil mutakabbiril fakhur alladzi kana bil amsi nutfatan madhiratan. Saya ini heran sama manusia ini, kok bisa sombong, ujub sama badannya. Apa enggak sadar dia itu cuma dahulunya ini, sebelum lahir, itu cuma sekedar sperma kita ini. Kita ini tercipta dari apa? Sperma. Asal mula kita ini. Kok bisa sombong dari sperma? Punya kekuatan apa kita ini? Yang kelak setelah meninggal dunia akan menjadi kekayaannya, kekuatannya, dan lain sebagainya yang dia miliki itu murni anugerah dari Allah. Cuma ketika hidup tidak merasa dengan itu semuanya. Merasa apa yang dia punya dari usahanya, dari kekuatannya, dari pikirannya. Lah kekuatan dari mana? Pikiran itu dikasih siapa? Kesehatan itu datangnya dari mana? Kita tidak punya berhak apa-apa dengan kesehatan kita. Seandainya dicabut kesehatan kita, kita tidak akan bisa menolak. Karena itu bukan kuasa kita, tapi kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya harta sekarang, iya, tapi bukan kuasa kita, itu kuasanya Allah. Seandainya diambil sama Allah, haknya Allah, bukan haknya kita. Kita punya nyawa, iya. Apa kita berhak untuk hidup terus? Ya berhak, tapi kita tidak punya kuasa apa-apa. Seandainya diambil sama Allah, haknya Allah karena bukan punya kita. Kita tidak punya apa-apa. Dan harus sadar dengan itu semuanya ya. Makanya beliau berkata, ajibtu kullal ajab liman sakka fillah azza wa jal wa huwa yara khalqahu wa ayatihi. Ajib orang-orang ini tidak percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia melihat makhluknya ini, bagaimana penciptaannya sampai meninggalnya, alam semesta dengan kesempurnaannya, menunjukkan kesempurnaan penciptanya. Bisa teratur dengan tidak luput sedikit pun, sehingga ada ilmu falak dan lain sebagainya. Waktu dalam 1 tahun sudah terhitung semuanya, waktu adzan rapi. Siapa yang merapikan semua ini? Hah? Kekuatan seperti apa yang membuat tertib tidak luput sama sekali seperti ini? Allah. Tidak percaya. Oleh karena itu, malam Jumat kemarin kita terangkan perkataan Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Beliau berkata apa? Seandainya kalian beribadah seperti ibadahnya para malaikat, yang tidak ada sedetik pun waktu nganggur kecuali untuk bersujud rukuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
ibadah yang kalian lakukan, baik ruku ataupun sujud, itu tidak mempunyai nilai apa-apa sampai kalian benar-benar percaya dengan apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ruku dan sujud kita tidak mempunyai nilai apa-apa sampai kita benar-benar percaya dengan apa yang datangnya dari Allah. Bagaimana? Sujud kepada siapa? Kepada Tuhan yang kita sendiri tidak percaya dengan firman-Nya. Tidak takut ketika ditakut-takuti dan bahagia ketika diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah bilang Allah, tak jamin rizkinya, masih ragu terus. Ini sujud model apa terus kayak gini nih? Rukuk model apa? Sungguhan tak kita sujud sama Allah itu? Makanya kata saya, tidak percuma, tidak punya nilai apa-apa sujud dan rukuk kita ini. Sampai kita ini betul-betul percaya dengan siapa yang kita sujudi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita ini sujud dengan benar, kata beliau. Lalu beliau berkata, wa ajibtu liman angkara nas'atal akhirah. Saya ini heran sama orang tidak percaya sama akhirat ini. Banyak orang mengira ini, ya kalau mati, ya mati sudah. Takut mati apa enggak? Enggak takut. Kok hebat enggak takut. Ya kita enggak takut sama mati. Takut sama dosa. Kalau belum diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kalau sudah mati selesai acaranya ya. Enggak seperti itu. Masih panjang urusannya ini. Ya, apa kurang kabarnya dari Allah dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Iman ini permata yang membawanya sampai ke dalam kuburannya, merekalah orang yang akan bahagia. Namun ketika kehilangan permata ini, maka dia tidak mempunyai apa-apa walaupun dengan banyaknya ibadahnya. Oleh karena itu dijaga imannya, dijaga percayanya, karena hanya dengan itu kita akan menjawab pertanyaan yang diajukan kepada kita dari malaikat tersebut. Hati-hati ya. Ya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerangkan bahayanya kehilangan ya, fitanan kakita illailil mudlim, kata Rasulullah SAW. Ini fitnah seperti malam yang gelap gulita. Karena pagi orang masih bisa beriman, sorenya bisa kufur sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak merasa kalau dia kufur. Itu masalahnya. Merasa dia masih dalam Islam, merasa dia masih dalam iman. Karena dia belum menyembah patung, tapi berapa banyak perbuatan dan perkataan yang apabila kita lakukan dan kita ucapkan membuat kita keluar daripada agama tanpa kita rasa. Contoh, ada beberapa dari ulama liberal ini, mereka berkata seperti ini, saya ini benci sama orang yang pakai siwak ini. Dengan gaya dia itu mengikuti Rasulullah SAW, padahal sudah ada sikat. Faham ya? Ya kalau dia memang betul-betul mau ikuti Rasulullah, kenapa tidak istinja pakai batu saja? Biar sekalian katanya. Itu kan istihza namanya. Itu kan menghina sunnah namanya. Menghina sunnah hukumnya kufur. Dan dia tidak merasa kalau dia kufur. Menghina sunnah hukumnya kufur. Kalau tidak mau melakukan, jangan dilakukan. Tapi jangan hina orang yang melakukan. Tidak usah ngomong kayak gitu. Ya Allah, hanya orang yang tidak tahu kadarnya Nabi, yang tidak tahu kadar sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu kadarnya Nabi Muhammad berarti. Faham ya? Hati-hati dengan bicara seperti ini. Bisa keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya? Wajibtu liman amila di daril fana wa taraka darul baqa. Ajib orang ini, sibuk untuk tempat yang akan dia tinggalkan nih, dunia ini. Pasti dia tinggalkan, tapi sibuknya untuk tempat yang pasti dia tinggalkan. Kenapa dia tidak mau berpikir untuk beramal dengan sesuatu yang dia akan kekal di dalamnya nanti di akhirat? Ini akal, ini aneh. Sampai yang tahu sesuatu yang yakin yang menjadi keraguan-raguan ini, ya itu kematian. Orang yakin akan mati tapi tidak ada yang beramal untuk kematian sama sekali.
Ada dah orang datang kepada kiai atau habib terus nangis. Laporan apa? Doakan kiai supaya saya istiqomah amalnya. Masih sedikit sanggup saya sama akhirat. Ada? Tidak ada. Saya belum pernah datangi orang kayak gitu masih. Ya tidak tahu kalau ke kiai-kiai lainnya mungkin ada mungkin. Tapi saya belum ada kasus seperti itu. Yang ada minta usahanya supaya doakan Bib lancar Bib. Cepat berkembang. Ini apa semuanya? Nanti insya Allah, ya kalau saya sukses saya akan bantu pondok pesantren. Alah, ya. Tidak usah seperti itu sudah. Faham ya? Katanya Sayyidina Hasan Al-Basri, ya Ibnu Adam yastakillu malahu wa la yastakillu amalah. Selalu menganggap kurang hartanya, tidak pernah dia itu mengeluh karena kurang amalnya, tidak ada. Keluhannya uang terus. Tidak ada yang mengeluh amalnya. Oh, sudah tua, amal saya masih sedikit. Dosanya banyak, tidak ada. Paham ya? Jadi ajib katanya Imam Ali. Orang ini beramal ngoyo untuk tempat yang pasti dia tinggalkan, meninggalkan tempat yang akan kekal dia akan tempati. Ini ajaib, ini akalnya kemana? Akalnya kemana? Faham ya? Lalu beliau berkata, wa ajibtu liman yahtami minat ta'am lima dharratihi kaifa la yahtami minadz dzanbi lima arratihi. Orang ini berlindung dari makanan, jaga-jaga makan, karena apa? Takut dari mudaratnya makanan tersebut. Ini orang kena gula, makanan mana? Sebentar, saya kena gula hati-hati. Orang yang kena asam urat, berhenti dulu makan kacang-kacang, takut, langsung linu-linu Habib kalau makan kacang. Ya Banda? Iya, makanan coba terus kalau sudah sakit-sakit itu kan tambah enak nanti ya bagi-baginya. Lah, aneh. Orang tidak berlindung dari dosa padahal tahu akibat daripada dosa yang dia lakukan nanti di akhirat. Oleh karena itu, di dalam kitab Adab Sulukil Murid, ya, sesungguhnya orang yang benar-benar ingin bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah, dia harus lebih takut kepada dosanya daripada harus meminum racun yang bisa membunuh nyawanya. Saya ulangi lagi, kata Habib Abdullah bin bukan kata saya. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, orang yang sungguh-sungguh ingin menjadi orang yang dekat kepada Allah, seharusnya dia harus lebih takut kepada dosanya daripada harus meminum racun yang bisa menghilangkan nyawanya. Kenapa? Racun itu hanya berbahaya badan dan hanya hilang dunia kita, tetapi dosa bisa mengakibatkan kehilangan akhirat kita. Dosa itu bisa mengakibatkan kehilangan surga kita. Mana yang harus lebih ditakuti bagi orang-orang yang mengharap kemuliaan di akhirat selain daripada dosa? Tidak ada. Cuma ya begitulah manusia. Ya, tidak dikatakan manusia kecuali ya dari kata-kata nisyan. Nah, sudah jadi kata-kata lupa. Makanya perlu diingatkan. Makanya orang-orang ketika dia itu beberapa saat tidak hadir majelis ilmu, dia akan banyak lupanya sama Allah Subhanahu wa taala. Pulang lupa, majelis ingat lagi. Lupa ingat, masih lumayan daripada lupa sama sekali nanti akhirnya. Dan perkataan ini dikatakan juga oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina alhamdulillah kunna idza jalasna inda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yudzakiruna bil jannah wan nar ka'annal jannata wan nar hasba yunina, katanya. Kita ini kalau duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengingatkan kita tentang surga dan neraka karena hebatnya Rasulullah ketika menerangkan sampai seakan-akan surga dan neraka itu depan kita semuanya. Wa idza raja'na afasna azwaj wal aulad nasina katsira. Kalau sudah pulang kumpul sama istri sama anak lupa lagi katanya. Ini manusiawi. Ini manusia. Yang penting jangan dipisah majelis sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena perlu diingatkan lagi jiwa-jiwa yang lupa ini. Katanya Rasulullah, kalau kalian ingat terus dengan apa yang saya sampaikan, malaikat di jalan-jalan akan salaman semua sama sampean. Lakin sa'ah wa sa'ah, sesaat-sesaat. Memang ada waktunya dikasih lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Coba ya, seandainya kita tidak dikasih lupa terus ingat neraka terus, oh tidak ada yang kerja, iktikaf semua di masjid penuh ya. Tidak perlu asrul awakhir Ramadan, tidak perlu. Setiap saat penuh terus, ingat sama neraka, nangis terus di soft masjid, tidak mau pulang dari masjid. Tapi dikasih lupa sama Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Oleh karena itu perlu ya kita ini semangat, memberikan semangat kepada diri kita sendiri untuk selalu semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang menjadi hajat saudara-saudara sekitar kita ini. Jangan tutup mata kita dengan mereka. Sekecil apapun bantuan kita, mungkin bisa jadi karena bantuan yang kecil itu menyebabkan kita selamat nanti di akhirat. Ya, karena kita banyak melihat hadis-hadis ya. Ya, bagaimana seseorang ini hanya membantu seekor anjing yang notabene yang membantu itu adalah perempuan yang kurang baik, ya, sampai jadi sebabnya dapat hidayah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa rahmat yang ada dalam hatinya kepada makhluknya Allah. Lah bagaimana dengan manusia? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dalam hadisnya, ra'aitu rajulan yataqallabu fi gusni sajari fil jannah, min jannah ilal jannah. Ya, saya melihat seorang laki-laki keluar masuk pintu surga, dari dahan ke dahan satunya, dari pohon ke pohon satunya. Apa yang membuat dia ini masuk ke surganya Allah? Dahulu ketika hidup, kata Rasulullah, ada batang pohon yang jatuh di jalan. Lalu dia berkata, saya akan pinggirkan takut ganggu saudara saya. Apa? Masuk surganya gara-gara apa? Meminggirkan batang pohon yang jatuh yang membentang di jalan takut ganggu saudaranya. Masuk surga. Kalau itu keluar dari hati yang rahmat kepada saudaranya. Kita tidak tahu amal mana yang diterima. Karena itu berbahagialah kalau kita bisa menolong saudara kita, karena bisa jadi sebab itu ya menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jangan pernah mengeluh ya ketika jadi orang baik ya. Jangan pernah mengeluh ketika menjadi orang baik. Semua akan ada hasilnya dan semua kita akan lihat daripada apa yang kita lakukan semuanya. Faham semuanya ya? Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Majlis demi majlis keadaan kita menjadi semakin baik ya. Karena amal itu apabila benar kita lakukan baik ya, maka akan menyebabkan hati kita ini bercahaya. Hati kita ini akan diliputi oleh rahmat, yang rahmat itu pertama dirasakan oleh diri kita, keluarga terdekat kita. Apabila lebih rahmat kita sampai dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, itu buah apabila ibadah kita benar ketika kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita diliputi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi manusia yang berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga majlis demi majlis keadaan kita semakin baik terus ya, sehingga kita menghabiskan umur yang tersisa yang Allah berikan kepada kita ini dengan semangat untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah semoga kita semua dijaga dari semua maksiat-maksiat yang bisa membuat kita ini keluar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membuat kita ini dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa la fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.